Assalamualaikum, halo semuanya. Aku baru bangun tidur nih guys. Bangun tidurku terus mandi. Nah ini habis mandi, sudah pakai handuk. Lanjut deh, aku ngantuk banget. Jadi aku ditidurin sama bunda. Tapi cuma sebentar karena aku pupi. Jadi kebangun deh. Ini setelah digantiin pampers, aku udah happy lagi. Sudah siap buat main, buat senam, buat olahraga, biar badan semakin sehat. Jadi aku harus tummy time, rajin-rajin tummy time, tengkurap, biar otot-ototku semakin kuat, terus badanku semakin sehat, dan bisa kuat ngangkat kepala sendiri. Semangatin terus ya. Biasanya aku di tummy time seperti ini satu hari bisa 2-3 kali, tapi jaraknya cuma sebentar saja. Nah ini aku lagi ditimang-timang sama bundaku sayang. Aku ganteng gak sih guys? Sekarang usiaku 1 bulan 40 hari. Ini semakin bulat ya, rambutnya juga udah gondrong. Bunda mau nitipin aku ke ayah, soalnya mau masak dulu. Tapi pas bunda lihat, ternyata yang disuruh nungguin tidur malah ketiduran. Dedeknya jadi gak bisa tidur, soalnya denger ayahnya lagi ngorok. Keras banget ngoroknya ya dek, sampai gak bisa tidur. Sabar ya, sabar, ini ujian. Akhirnya ditidurin lagi sama bunda, dan aku bisa tidur nyenyak. Nah ini kita lanjut perjalanan, kita mau ke tempat bidan untuk home care. Di sini sudah mulai dipegang sama bidan. Aku disenamin dulu sebelum mulai rutinitasnya. Nah ini karena kukuku sudah panjang-panjang, jadi aku harus potong kuku. Mulai dari kuku kaki, ini bagian tersulit menurutku kalau potong kuku bayi ya. Jadi aku minta bantuan sama bidan aja buat motongin kuku bayinya. Hai, yang pintar ya dipotong kukunya, jangan rewel. Anak soleh, anak baik, hebat ya. Tenang, sambil diajak ngobrol bidan, sambil dengerin musik, jadi semakin nyaman dan happy. Sebenarnya aku juga harus udah mulai latihan potong kuku bayi, cuma aku masih agak takut karena kan dia kukunya kecil-kecil dan tipis gitu. Aku takut kalau pas waktu gunting kukunya kena jarinya gitu. Nah ini dedeknya belum selesai juga potong kuku kakinya, karena ya lumayan sulit kata bidan, karena ada kuku yang masuk ke dalam samping-samping gitu tuh. Aku jadi tim hore aja ya dek, biar kamu tetap happy, tetap semangat. Tuh, jangan tidur dulu, belum selesai sayang. Sabar ya, sebentar lagi selesai. Nah ini dedeknya udah mulai, tadi agak ngerengek ya, ternyata butuh disendawakan. Jadi ini cara bidan untuk menyendawakan bayi, karena tadi habis menyusu, jadi perlu didudukan seperti ini, kemudian ditepuk-tepuk bagian punggungnya agar bayi bisa sendawa, agar perutnya tidak kembung juga. Ini juga bisa dipraktekkan mulai dari bayi baru lahir ya. Ini buat nyaman bayi loh. Setelah itu kita lanjutkan lagi, karena kuku kakinya aja sampai sekarang belum selesai ya guys. Tapi sepertinya dedek udah mulai gak nyaman, jadi ini ditengkurepin sama bidan, tummy time, sambil ditepuk-tepuk biar dedeknya gak nangis lagi. Tapi ternyata cukup membantu juga, bisa bikin dedeknya lebih tenang. Mungkin dia butuh butuh gaya baru ya, biar dia gak nangis. Nangis ternyata. Sabar dek, baru juga sebentar udah nangis. Ini bidannya mau ngelanjutin lagi. Mungkin dedeknya gerah, jadi sudah mulai dilepas bajunya. Tapi tetap ya buat nutupin bagian badannya, karena memang belum selesai. Tuh kan, masih dilanjut lagi buat potong kaki, kukunya. Kuku kakinya. Jadi dilanjutin lagi deh. Kalau kalian
tim apapun, motong pakai alat seperti ini, pakai gunting atau pakai pemotong kuku yang kecil itu, boleh minta sarannya dong. Aku masih khawatir mau potong kuku bayiku sendiri, takut banget, ngeri lihat kuku kecil-kecil kayak gitu. Meskipun ini sudah 1 bulan, tapi kayak masih belum berani gitu. Masih berapa lama lagi ya potong kukunya selesai? Ini kayaknya udah hampir beberapa menit, tapi potong kukunya belum selesai yang di bagian kaki. Karena memang sesulit itu, udah sampai masuk ke daging yang di samping itu jari-jarinya. Ini baru kaki yang sebelahnya, belum juga tangan. Tapi nggak apa-apa ya, memang kita harus sabar kalau kita merawat bayi, apalagi bayi baru lahir, karena dia sangat sensitif ya. Tapi alhamdulillah dedeknya udah mulai tenang lagi. Kita lanjut sekarang bagian yang ditunggu-tunggu, potong kuku bagian tangan. Ini lebih mudah dibandingkan potong kuku yang di kaki, karena kuku yang di tangan itu lebih terlihat gitu, jari-jarinya bisa dilihat, bisa dibersihkan dengan lebih cepat daripada kaki. Ganti gaya lagi ya, biar dedeknya gak bosen. Tuh dek, lihat kuku-kukunya dibersihkan ya, biar bersih, biar gak suka cakar-cakar tuh. Jadi sempet luka bagian mukanya karena kecakar sendiri sama kuku tangannya, meskipun gak sengaja ya. Setelah selesai potong kuku, kita sekarang lanjut pakai minyak VCO ya, kemudian didekatkan sama cotton bud. Ini mau membersihkan hidungnya dede, soalnya dari kemarin tuh ada kayak upilnya gitu di hidungnya, kotor gitu. Aku masih belum berani mau bersihkan, jadi minta tolong sama bidan juga, sekalian belajar cara bersihkan kotoran yang ada di hidung bayi. Nah ternyata dengan cara cotton bud dikasih minyak sedikit, kemudian dimasukkan ke lubang hidung bayi agar bayinya tidak terlalu merasa sakit. Nah, setelah itu kita mau ngadain photoshoot dulu, masih sama di tempat bidan yang sama. Ini sebenarnya pengen banget itu pas waktu lahiran ada foto newbornnya dede, cuma belum kesampaian karena kemarin lahirannya kan secara sesar, jadi nggak bisa buat foto-foto kayak gini. Akhirnya kita putuskan untuk foto baby pas usia dia 1 bulan. Nggak apa-apa kan ya bun, buat kenang-kenangan nanti pas waktu besar dedek bisa lihat fotonya waktu bayi, meskipun bukan foto newborn. Ini ngambil tema ala-ala sultan-sultan Arab gitu ya. Jadi sebenarnya baju ini udah kita beli pas waktu mau foto maternity gitu, buat photoshoot juga buat dede nanti pas waktu lahir biar foto pakai baju ini. Tapi ternyata qadarullah ya, kita hanya bisa berencana, sebaik-baik rencana juga milik Allah. Ternyata nggak bisa langsung dipakai, jadi dipakainya pas waktu udah 1 bulan. Gak apa-apa dek, tetap ganteng ya, kayak sultan Arab yang banyak uangnya. Amin, amin. Foto dengan berbagai gaya, karena dedeknya tidur jadi semua fotonya merem deh. Tapi untungnya gak kebangun pas waktu difoto. Alhamdulillah bidannya juga sudah profesional ya dibilangnya, karena bisa menidurkan bayi sambil gantiin baju, sambil difoto, terus ganti-ganti gaya, dan dedeknya tenang, nyaman sampai beberapa menit ya ini foto-fotonya. Karena udah 40 hari, jadi saatnya kita potong rambut dedek. Ini fungsinya bisa itu sih katanya buat menghilangkan kerak-kerak yang ada di kepala bayi. Jadi ini kan sebenarnya rambut bawaan dia lahir, jadi lebih baiknya itu dibersihkan agar kepala bayi lebih bersih. Nah itu kelihatan kan ya, ada kerak-kerak di kepala bayi, itu namanya cradle cap ya. Jadi itu bisa hilang dengan sendirinya asal kita mau membersihkan. Cuma ya memang setiap bayi pasti ada gitunya. Ini dedeknya kita potong jadi gundul dulu ya, jadi rambutnya benar-benar habis biar bersih, biar nanti pas tumbuh rambutnya baru semua.
Sabar dek, nyenyak banget ya tidurnya meskipun dipotong pakai alat. Hai, ini rambut aku yang sekarang hilang, gak ada rambutnya. Ini waktu sampai ke rumah pun dia masih nyariin rambutnya loh. Rambutku mana ya, kok kayak ada yang hilang dalam diriku. Jadi dipegang-pegang terus sama dede, nyariin rambutnya, kok gak ada. Dia bertanya-tanya. Sabar dek, nanti juga bakalan tumbuh sendiri. Sebenarnya kasihan sih kalau gak ada rambutnya, tapi lebih kasihan lagi kalau dia garuk-garuk karena gatal yang ada di kepalanya. Jadi memang semua itu perlu diusahakan dan diupayakan biar anak kita nanti terasa nyaman, biar gak merasa gatal. Makasih sudah ngikutin kegiatanku hari ini. Aku sekarang mau OTW bubuk dulu ya guys, pakai topi dulu karena memang dingin kalau nggak ada rambutnya. Terima kasih, sampai jumpa.